Ya, bagaimana kabar Anda hari ini? Selamat pagi, Dokter Hilna. Selamat pagi, Budi. Waduh, apa kabar? sehat, dokter, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemana aja, dokter? Ya, Minggu lalu nggak masuk ya, dokter ya? Begitulah ya, pasti ada list Soalnya pekerjaan. banyak banget nih yang nanya ke dokter. Kemarin minggu lalu kemana, Dokter Hilna? gitu ya, mohon maaf ya, di rumah sakit banyak jadwal. Baik, terima kasih pemirsa. Bertemu kembali bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairinisa. Tentunya dalam program Kopi Pagi. Kopi Pagi. Oke, seperti biasa pemirsa, hari ini hari Rabu kita akan membahas seputar tentang dunia kesehatan. Dan bagi Anda mungkin yang mengalami gangguan kesehatan, nantinya Anda bisa telepon kita di 081161000386. Atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat kita di kanal YouTube kami, live streaming TVRI Sumatera Utara ya. Asik. Oke. Jadi karena ngomongin tentang kesehatan, Iya. hari ini kita udah buat temanya nih. Apa ini temanya? Temanya ungu. Ungu. Oh, tunggu dulu. Wajar. Tadi malam dokter bilang kan Iya. bahwasanya Bud, besok kita pakai ungu ya. Ini kenapa Iya, nih? Karena yang Filosofinya pertama, nih, Dok? filosofinya adalah PowerPoint-nya warna ungu. Jadi materi kali ini nanti warnanya ungu iya, gitu ya kenapa kan? warna ungu? Oh, gitu. Karena hari ini kita mau ngomongin tentang mengenal epilepsi dengan lebih baik. Oh, Epilepsi. mengenal epilepsi dengan lebih Lebih baik, Kok ya? dengan lebih baik? Iya. Emangnya citra epilepsi ini buruk ya, dokter? Ya, seperti bunga lavender ya, Heeh. yang indah tetapi dia sendirian dikucilkan di hutan Oh, gitu ya. gitu. Jadi walaupun orang epilepsi ini punya kemampuan yang ekstra, dia bisa pendidikan, sekolah, bisa tumbuh dan berkembang, tetapi sekarang ini dan dulunya dari zaman nenek moyang banyak dikucilkan. Oh gitu. Seperti itu dia. Iya. Jadi dan bunga lavender ini kan harum ya. Iya, harum, Wangi ya. cantik gitu ya kan? Cantik. Dan itu juga fungsinya adalah untuk merilekskan. Merelaksasikan. Iya, seneng nggak sama begitu. harum purple, Nah, harum seneng, lavender? seneng, Dok. Nah, Ya. karena kan biasanya kalau warna ungu itu identik dengan Selamat warna janda pagi. gitu. Oh, selamat Dokter. pagi. Noe. Selamat pagi Budi. Iya. Tahu nggak aku tadi di situ ngeliatin Kenapa? gara-gara pakai ungu kenapa Noe nggak diajak juga sih Bu? Oh, gitu. Tadi dia lagi ngobrol si Noe, masa Noe mau nyamber aja? Iya. Oh, Aku lupa masuk. kirain dok, ini kan filosofi dari warna ungu itu kirain warna janda gitu. Ya, itu dia ya kan. Wah itu kalau di desa-desa. Oh, itu di Oh, desa-desa. enggak ya. Oh, rupanya ada sendiri maknanya. Tapi memang bunga lavender di hutan dia. Oh, gitu. Kalau di desa dia janda, kalau di hutan dia bunga gitu ya. Kalau di kota dia apa? Oke. Tadi Kenapa, kan katanya Noe? epilepsi ya dokter. Nah, kebetulan ini memang ada juga saudara yang sama sih dokter, kemampuannya oke. Dan akhirnya dia dibilang Kucilkan. dikucilkan dan tidak dipekerjakan lagi. Oh gitu, kasihan ya Iya. keluargamu banyak yang penyakitan ya Noe. Tapi saudara Noe ini banyak, Bud. Makasih loh. Banyak ya. Banyak. Asal Di sini bertanya, saudara saya gitu ya. Iya, memang banyak Tapi penyakit. kenyataannya memang semuanya iya. Kita saudara Wah, kalau- senabi Adam. Iya. Kalau gitu berarti nanti boleh lah saya tanya ya dokter. Boleh, Nah. ditunggu ya Noe. Iya. Iya, langsung lah dok, siapa hari ini? Ya, hari narasumber ini kita? kita akan kedatangan narasumber kita yaitu Dr. Indra Bakti, spesialis neurologi. Mari dok. Selamat pagi, Dokter Dok. Indra. Sehat dok. Selamat Silakan, pagi. Dok. Selamat pagi dok. Silakan, Dok. Sini dulu, Dok. Waduh, ini Iya. Noe dokter. Yang sakit Indra. bukan. Oh, Bukan saya. Maksudnya ini dokter Indra. Ini dokternya jauh-jauh loh datang ke sini. Dari mana? Dari mana? Dok? Oh dari Pematang Siantar. Pematang Siantar. Geser. Satu kampung Satu dokter. kampung Oh, ya. satu ya. Dokter Siantar di mananya dok? Aduh, ini Di panjang Timanggalung. ini Oh, di ceritanya. Timbanggalung, saya di kampung-kampung. Kalau dokternya di kota, di Timbanggalung. Oh Iya, gitu dok. kalau masih mau ngobrol lagi boleh ke luar Iya, ya. iya. Karena ini Sama masih dokter ada Indra, live-nya ya. Padahal mau cerita nostalgia di Siantar ya. Panjang Oke. nanti. Baiklah kita duduk dulu ya, Iya, dokter. silakan, Silakan dokter. dokter. Saya juga Ya, duduk. Noe silakan Oh, di share sana di ya. grup-grup Ya. keluarga Anda ya. Ini tentang epilepsi kan tadi ada ya kasusnya ya. Ada. Baik.
Dokter sebelumnya terima kasih sudah mampir di Kopi Pagi. sama-sama, terima Ya, kasih. luar biasa. Kita senang banget hari ini kedatangan Dokter Indra Bakti ya dari Kota Pematang Siantar. Waduh, pokoknya Dokter Hilna ini kalau menghadirkan narasumber ini nggak main-main gitu Nggak ya. main-main ya. Oke. Kita perlu hadirkan dari Sabang sampai Merauke. Sangat Oh, kalau sangat ya, memungkinkan perlu ya ya. Dokter. Nanti kita coba ya. Mungkin bisa difasilitasi ya tiket pesawatnya ya Pak ya. Oke. Oke. Nah. Dokter seperti biasa di Kopi Pagi kita menyajikan kopi terbaik di TVRI. terima kasih. Dokter minum kopi? Kopi. Oke, baik. Bang Cakil silakan. Wis. Bang Cakil ini emang identik dengan Iya, kemeja terima kasih, Mbak. peta-petanya ya. Iya. Oke, iya Bang Cakil. Dokter mau Iya. minum apa? Minum kopi americano. Waduh, americano ini ya. Oke. Biasa. Yang saya paling kan- enak ya. Saya nggak pakai gula ya, Bang Wih. Cakil. Oke. Hidup sehat ya, Bu Iya, ya. baik. Terima kasih Bang Iya, Cakil. terima kasih. Baik, dokter, kali ini kan kita akan membahas mengenal epilepsi dengan lebih baik. Nah, Iya. kok mengenalnya lebih baik? Emang citra dari epilepsi ini buruk begitu ya, Dok ya? Tadi sedikit udah di-spill sama Dokter Hilna gitu, Iya. nah, dikucilkan dan sebagainya. Emang seperti apa lagi gitu, Dok? Sering kalau keluarganya penderita epilepsi, pasti yang paling pertama kali ke dukun itu. Oh, ke dukun. Jadi Iya, iya. pas Seperti ke kayak dukun- penyakit guna-guna gitu ya, Dok ya? penyakit ini hal tersebut lagi perlu kita rubah gitu kan. Jadi kalau dia kita duga epilepsi, kita ke dokter, bukan ke dukun, ya kan? Ke dukun mungkin aja dia waktu ke dukun dia nggak serangan ya nggak ada apa-apa, nanti muncul lagi. Jadi bolak-balik kena nggak makan obat barangkali. Jadi itulah kita perlu ke dokter gitu. Oh, gitu. Oh, jadi kita mau buat lebih baik nih, Bud. Kalau kejang-kejang seperti itu jangan dianggap itu adalah serangan lagi dikirim guna-guna gitu ya. benar. Konon Baik. katanya ya, sakitnya karena diguna-guna. Dok, kalau kita lihat penyakit epilepsi ini, apakah selalu diidentikan dengan penyakit kejang gitu, Dok? Oh tidak. Oke. Iya. Jadi kijang itu salah satu dari gejala epilepsi. Tapi bisa juga penderita bengong, ya, atau pingsan karena dikira orang kesurupan. Mungkin dia penderita epilepsi. Jadi serangannya seperti itu, tidak sadar dia. Ya, bisa seperti itu. Kok kayak penyakit Noe ya, Dokter Hilna? Tiba-tiba gitu ya. Noe juga kalau akhir bulan kalau ditagih Suka kan kadang-kadang bengong. pingsan gitu ya, Noe ya? Bukan seperti itu, Bu. Oh, Lebih ke lari. Lari. Lari tapi sampai iya. kejang-kejang. Udah jangan gitu. Larinya sambil kejang-kejang Pak. Larinya sampai kejang-kejang. Iya gitu ya. Ada dua faktor kok, Budi. Apa itu? Begitu ditagi sama dengar musik gitu aja. Musik dangdut. Baik, kita balik lagi ke Oke. Dokter Indra ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit, Dok, bagaimana gambaran penyakit epilepsi ini, karena mungkin pemirsa di rumah belum secara menyeluruh paham akan penyakit epilepsi. Silakan, Dokter. Baik, oke. Jadi epilepsi itu sama dengan penyakit lain ya di tubuh kita. Dia kemungkinan besar bisa diobati ya. Oke. Diobati dan dia bukan penyakit menular ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang penderita epilepsi, serangan dia tidak menular, dia yang serangan aja dan bisa diobati. Dan juga ini penderita epilepsi itu adalah gangguan di otak ya. Oh, gangguan di otak. Baik. Jadi menurut penelitian di otak itu terjadi lepasnya muatan listrik di otak sehingga pasti menimbulkan kejang-kejang tadi seperti Ibu bilang tadi ya. Jadi masalah listrik ini Iya. sekarang Masalah ini kayaknya ya. listrik. Harus kita panggil ahlinya ini. Berarti kedokteran itu membahas tentang listrik juga ya, Dok? Benar, Iya. ada listrik, ada magnet banyak sekali ya, Kirain Dok orang ya. PLN aja Nah ngebahas itu, listrik. saya juga tadi mau panggil situ ya. Oke, jadi renjatan listrik gitu tadi dokter Iya. bilang ada masalah listriknya ya dok ya, sehingga dia menimbulkan gejala. Iya. Wah ini kasihan nih Bang Cakil tapi Kenapa? udah nungguin Udah tuh nungguin, dengan mau masuk gitu ya. Iya. Biasanya Bang Cakil kalau mau nganter langsung nganter aja gitu ya, kan nggak pakai nunggu. Oh. Ya, terima kasih Pak. Iya, ini kopi yang enak di sini ya dokter ya, tapi jangan dibandingkan dong dengan warkop-warkop yang lain dong. Oh iya iya. Oke, Dinikmati, silakan Dok, dokter ya. nikmati. Oke. Makasih Bang Cakil. Oke, Bang Budi. Terima kasih Cakil, terima kasih Cakil, terima kasih Cakil kopinya. Ada bridging baru ya Noe. Mantap ya bridgingnya mantap. Ayo kita minum dulu. Mantap ya. Baik. Dan tentunya bagi pemirsa di rumah ya, sembari nonton kita di sini diambil juga tuh minumannya, makannya biar lebih enjoy lagi ya. Iya, tapi minumannya tolong yang less sugar kayak Budi ya. Tadi dia pesennya yang sedikit gula ya Bud ya. Ini karena di depan dokter Hilna Oh, aja saya gitu less sugar. ya. Oh, hari Senin enggak ya? Soalnya takut dikomen sama dokter Hilna.
Segar banget. Ya memang Luar kalau biasa pagi-pagi ya. minum kopinya Bang Cakil ini enak banget. Iya. Dan tentunya bagi pemirsa di rumah yang nanti ingin bertanya secara langsung terkait dengan penyakit epilepsi, pemirsa bisa hubungi kita di 0811 6100 386 atau pemirsa juga bisa bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita live streaming TVRI Sumatera Utara ya. Balik lagi bersama dengan Dokter Indra ya. Silakan Dokter Indra Nah, mungkin. jadi tadi kan dok ceritanya tentang listrik ini dok ya, sehingga menimbulkan gejala. Nah, apakah punya resiko tertentu nih orang-orang yang seperti apa yang punya resiko tertentu untuk mengalami epilepsi nih dok? Iya. Paling sering ada kelainan genetik ya. Genetik, Jadi ya. dia dibawa oleh gen, bisa juga oleh faktor-faktor dari penyakitnya sendiri, misalnya stroke, trauma kepala, atau infeksi otak, atau juga misalnya dia infeksi otak tadi, ya boleh bisa menyebabkan itu ya. Oke, dokter kita penasaran nih. Tadi ada disebutkan bahwasannya penyakit epilepsi ini bisa ditimbulkan oleh penyakit stroke tadi ya dok ya? Iya. Dan juga trauma otak itu seperti apa dok mekanismenya? Jadi dia stroke tersebut menimbulkan lesi di otaknya. Lesi di otak itu menimbulkan jaringan parut dan itulah fokus daripada epilepsi itu sendiri. Oke, jadi mengganggu sistem kelistrikan yang ada di otak Otaknya, begitu iya, ya dok ya? iya. Oke, itu tadi. Nah, kalau misalkan yang trauma dok? yang Ya, trauma, trauma di mana trauma misalnya ada pendarahan di otak, mungkin pendarahannya udah hilang, tapi dia menimbulkan fokus di otaknya, fokus tersebut bisa menimbulkan epilepsi. Jadi dok misalnya kalau kepalanya terbentur gitu, tapi tidak ada, maksudnya nggak geger otak atau tidak benjol dan sebagainya, itu punya resiko atau yang parah aja gitu dok yang punya resiko Oh, ya. nantinya? Biasanya yang parah saja, yang bisa pendarahan otak itu. Oh, Kayak yang Oke, sampai nah, perdarahan. ini ngomongin masalah faktor resiko dok. Nah, ini fakta atau mitos ini dok? Kalau misalkan bayi lahir dengan prematur ya kan, ataupun tanpa teriakan tangisan, itu juga berpotensi untuk terkena penyakit epilepsi dok. Oh benar, ya. Jadi kalau bayi lahir itu kalau dia prematur kadang-kadang dia hipoksia. Hipoksia itu salah satu fokus untuk terjadinya epilepsi. Oh gitu, jadi itu benar ya dok ya? Oke, nah jadi emang bayi itu kalau misalkan baru lahir itu emang harus nangis ya dok Harus ya? nangis ya. Harus ya. Gimana pun pokoknya harus dibuat nangis Jadi gitu ya dok ya? kalau keluarga bilang tuh anakmu nangis mulu gitu ya, itu ibunya harus bilang bagus berarti sehat. Oh Iya. gitu. Gitu ya, tapi jangan sampai nggak tidur anaknya. Baik, baik. Nah, Oke, tadi ada masalah genetik ya dok ya. Apakah Iya. semua, misalnya nih, ibu yang epilepsi, ayahnya tidak, hamil, melahirkan, apakah semua atau kita harus bisa periksa dari kehamilan atau dari setelah anaknya lahir gitu, bahwa dia deteksi dininya begitu ya untuk dokter Hilna ya? epilepsinya. Jadi gini dokter Hina, jadi menurut penelitian para ahli, kalau ibunya dapat penyakit epilepsi, bapak juga mungkin digabung 5-10% dari anaknya mungkin mungkin ya Epilepsi. penderita epilepsi. Kemungkinan. Jadi 10% kalau ya, anaknya 10, satu orang kena kan, 10%. Tapi kalau salah satu orang tuanya mungkin 5% ya. 5%. 5% lebih kecil lagi apanya. Jadi kalau anaknya Biasanya. 20 baru kena satu ya dok, Iya. kalau salah satu Iya, aja salah ya. satu aja. Jadi bisa diabaikan aja tuh, nggak terlalu ini lah, nggak terlalu Oke, berisiko kali. baik. Dokter mungkin boleh diceritakan juga dok bagaimana epidemiologi penyakit epilepsi ini dari data yang ada mungkin di Sumatera Utara kasusnya seperti apa gitu dokter? Oh ya, menurut penelitian di Sumatera Utara maupun di Indonesia epilepsi ini adalah penyakit yang cukup banyak juga ya. Sampai-sampai menurut penelitian sampai 150 ribu jiwa penderita epilepsi di Indonesia. Kan. Di Indonesia. Kalau yang datang ke praktek gimana dok? Iya, nggak, banyak Dok? penderita Banyak epilepsi. ya dok ya? banyak ya. Oke, nah kalau kita kan terdiri dari, kalau Sumut gitu ya dok ya, terdiri dari kabupaten kota gitu. Nah dari daerah-daerah yang ada di Sumut ini kira-kira kalau dari segi kasus tertinggi gitu dok, itu ada nggak dok pengaruhnya daerah dengan kasusnya? Maksudnya kasus epilepsi? Yang paling Soalnya banyak banyaknya begitu dok, di kota terdapat mana di gitu, daerah Dok, di mana gitu Sumatera dengan Utara. potensi apa gitu dok? Iya jelas kalau untuk epilepsi di Medan lah kan, di Medan. Di Medan. Oke, gitu ya, Dok, baik. ya. Nah untuk proses penyerangannya nih dok, lebih banyak ke laki-laki atau ke perempuan ini dok? Oh sama aja. Oh, sama ya? aja. Aja. Penderita epilepsi sama aja itu ya. Oke. Tapi biasanya pasien dengan epilepsi bisa bertahan lama nggak ya dok? Maksudnya kehidupannya gitu, mungkin dia ada resiko sakit atau resiko terkena serangan berat seperti itu dok. Ya, jadi epilepsi tersebut kalau diobati dengan baik, ya,
minimal 3 tahun nggak serangan, ya mungkin ia akan lebih baik menghadapi kehidupannya ya. Mungkin bisa bekerja, mungkin bisa olahraga, pokoknya seperti manusia biasa gitu. Oke, Oh, gitu ya. baik. Yang penting bebas dari serangan ya, Bebas Dok, serangan ya. ya, 3 Gitu tahun ya, minimal ya. membuat kehidupannya menjadi normal Iya, ya, Dok. Oke, Dok, saya mau tanya juga ini, Dok, tentang gejala. Kan tadi tidak selamanya kejang ya, Dok ya. Iya. Mungkin kalau dia menyerang sistem motoriknya maka itu yang menghasilkan kejang begitu ya, Doknya. Tapi ada nggak, Dok, kegiatan-kegiatan lain yang ternyata itu juga bagian daripada tanda dan gejala dari seorang penderita epilepsi selain kejang gitu, Dok? Oh, ada. Misalnya tiba-tiba dia bengong. Saya lagi belajar kan, lagi nulis, tiba-tiba tulisannya nggak jelas. Oh, gitu. bengong gitu ya, Nah, Dok, ya? bengong dia. Ini Bang Cakil kayak harus diperiksa loh, suka bengong kan? Jadi Bang Cakil kadang beberapa saat ini Bengong, suka ya. bengong Jadi dia, gitu. jadi kalau dia hasil berulang, kemungkinan penderitanya epilepsi itu kemungkinan ya. Kita periksa listriknya iya, ya, dan iya. jangan dideketin sama listrik-listrik ya, nanti renjatannya. Bang Cakil langsung gerak nggak jadi bengong. Oh, jadi bengong. Tapi kalau yang serangannya sampai kejang itu kan bisa yang sampai keluar buih busa Iya. itu ya, Dok ya? Bisa. Tapi nggak selamanya, selalu seperti Enggak itu. selama, jadi macam-macam. Ada epilepsi yang bisa seperti tadi berbuih, bisa juga hanya bengong, ya, nggak sadar dia, atau bisa pingsan lagi enak jalan, pingsan dia. Ya. Tapi berulang, prinsipnya berulang. Ya. Jadi, Dan isunya juga kalau di masyarakat penyakit epilepsi ini katanya itu menular dari busa yang Iya. ditimbulkan itu, Nah, Dok. Nah, itu benar atau Benar salah nggak, itu, Dok? Dok? itulah yang kita luruskan bahwa epilepsi tidak ada menularnya. Dia bukan penyakit infeksi ya. Oke. Jadi Nah, jadi nggak itu tidak menular. mau makan bekas sendoknya asal sendoknya bersih ya nggak apa-apa juga, makan piringnya nggak apa-apa ya. Intinya tidak menular begitu Tidak ya, Dok menular ya? ya, tidak menular. Jadi kalau ngelihat orang yang ayan sampai keluar-keluar busa itu jangan langsung ketakutan terus nggak ditolongin gitu ya, Dok Oh, ya, sampai jangan. ketakutan. Tunggu dulu, itu nama lainnya memang ayan ya, Dok ya? Ayan. Teman-temannya sebutkan juga. Ayan. Nah, jadi epilepsi itu Awan. sama. Kalau Ayan. di Sumatera Utara mungkin kalau di daerah Heeh. Bataknya nama solpot namanya. Solpot. Ya, solpot bahasa bahasa daerahnya. Ya. Jadi orang Pematang Siantar pernah dengar nggak solpot ya? Malah lebih familiar yang ayan, Ayan gitu. ya. Karena Jadi nggak solpot. pernah dipanggil ayang gitu. Di sabar ya, Bukan itu Budi. Bukan yang itu ya. Masalah nggak usah hati curcol ya. Ya, baik. Oh gitu. Jadi kalau di masyarakat biasanya ada nggak ramuannya gitu, Dok? Yang biasa dipakai kayak dulu kan kita pas malaria kejang-kejang tuh ada buah kinanya, terus macem-macem. Kalau yang di Pematang Siantar itu ada nggak, Dok? Yang dokter tahu? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi obat epilepsi ada, jadi nggak sampai pakai ramuan. Dan itu standar seluruh dunia ya. Jadi kita kalau berat ke dokter akan dikasih obat sesuai dengan bentuk kejang kita. Jadi nggak boleh ya, apapun katanya makan ini, sebaiknya konsultasi ke dokter Iya. dan harus kontrol rutin sampai Iya. dia bebas kejang. Mungkin Alasan- diet kita yang rendah, diet keto mungkin membantu lah. Diet Yang keto ya, yang Dok? membantu itu ya. Baik, terima kasih dokter. Dan tentunya pemirsa kita masih akan kembali lagi, kita akan mengupas tentang penyakit epilepsi ini. Jadi pemirsa jangan sungkan untuk bertanya di 0811 6100 386 atau bertanya lewat live chat di kanal YouTube kita live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita saksikan terlebih dahulu, ini dia penampilan spesial dari Doe and Friends. Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Oke, masih bersama dengan Dr. Indra Bakti, spesialis neurologi. Dan kali ini tema kita adalah mengenal epilepsi dengan lebih baik. Nah, kita tadi sudah berbincang bersama dengan Dr. Indra juga bahwasannya penyakit epilepsi ini tidak selamanya dikaitkan dengan penyakit kejang, tetapi juga bisa ada tanda dan gejala lain seperti bengong, ya kan? Kemudian Pingsan. tadi Pingsan. tiba-tiba pingsan, Pingsan, begitu ya, iya. Dok ya. Nah, Dok, kalau misalkan tanda dan gejala itu sudah ada pada diri seseorang, kemudian dia datang ke dokter untuk berkonsultasi. Nah, di tangan dokter itu biasanya dilaksanakan apa aja, Dok? Ya, mungkin pertama kali kita anamnesis kan, keluarnya apa. Kemudian kalau memang dugaan kita epilepsi, kita langsung mungkin EEG ya, kalau ada. EEG. itu, EEG ya? EEG itu adalah elektroencephalografi, alat untuk mendeteksi epilepsi ya. Oke, jadi Baru langsung kalau dilakukan EEG. apa ya,
baru kita kasih obat ya. Tapi alat itu hanya alat bantu ya, bukan berarti orang dengan EG-nya negatif atau tidak ada epilepsinya tapi dia kejang ya kita obati. Oke, baik. Jadi- Nah, Dokter Hila di belakang sudah berisik ini. Kayaknya Noe karena tadi keluarganya ada yang epilepsi ya. Mau nanya udah mungkin. di japri kayaknya tadi ya. Sudah ada masuk di komen keluarga Noe. Selamat pagi dokter. Iya, begini. Ya, selamat pagi juga Budi. Selamat Dokter pagi Hirna, Noe. selamat pagi. Iya. Hari ini kayaknya kembaran ya sama Bang Cakil. Iya, kami udah janjian dari Udah 4 hari yang janji. lalu. 4 hari yang lalu, oke. Udah Budi kok jadi bahas baju. Dokter, saya mau nanya ini dokter. Silakan. Ini memang, tapi saudara saya di Kabanjahe. Memang iya Budi? Oh, di Kabanjahe. Iya, memang iya. Oh iya. Ini dia terkena epilepsi juga dokter. Iya. Tapi waktu itu dia tuh riwayat penyakitnya tuh mulai dari kecil. Tapi kecilnya itu dia masih jatuh waktu itu. Di sekolah jatuh, Kecilnya itu usia berapa Noe? Mungkin biar SD, lebih SD. detail. SD. Dari gitu. SD kan. Nah setelah itu tidak ada apa-apa. Ketahuannya itu setelah dia di sekolah SMA. Begitu SMA itu pertama kalinya dia terkena itu yang jegang-jegang gitu. Kejang. Kejang. Oh iya iya. Namanya orang desa di Budi. Iya, bilangnya itu kejang-kejang. Ya. Jadi Oke. dari SMA-nya dia mulai, apakah itu ada sangkutannya, apa sih Budi bilangnya? Kaitannya. Kaitannya. Hubungannya. Kalau orang desa memang bilang sangkutan. Iya. Oh, itu Kaitan baju dengan ya? apa? Kaitan dengan yang dia jatuh dari kecil itu. Itu Oke. dokter. Iya. Baik, Bisa aja, Bud. silakan, Jadi kalau orang trauma kepala itu, Mhm. iya bisa menyebabkan epilepsi. Tapi tidak semua trauma kepala ya, trauma kepala itu menyebabkan epilepsi. Tapi bisa ya. Jadi orang yang pernah trauma kepala nanti bisa juga epilepsi. Oke, jadi itu kemungkinan ya dok ya Iya, dari kemungkinan. yang trauma kepala waktu SD itu. Nah, tapi itu udah dikonsultasikan ke dokter kan, Noe? Udah dikonsultasi ke dokter. Dan memang benar dia Iya, epilepsi. epilepsi. Benar. Oh, Sudah diperiksa oke. EEG juga sebagaimana dokternya tadi. Iya sudah diperiksa. Makanya yang kayak Noe bilang tadi, sampai dia tidak dikerjakan lagi gitu. Oh, oke, Karena baik. sering. Kenapa ini nggak kan, dikerjakan? apa namanya- Ya, kenapa Nggak tidak dikerjakan dipekerjakan? kenapa ya? Kenapa? Kenapa tidak dipekerjakan? Karena kalau dia lagi kerja kan, suka tiba-tiba kumat gitu. Oh, kumat. Jadi Tapi kan itu. obatnya ada tuh, nah. Nah, itu. Obatnya ada kalau dia makan obat yang benar, bisa rutin nggak? Bisa minum obatnya memperlama enggak? kemungkinan Kalau misalnya serangan. kalau minum obat kita nggak tahu ya dokter ya. Cuman Iya. keseringannya dia begitu karena dia melayani Customer gitu ya. Oke, Jadi nah. pernah kejadian lagi melayani gitu dia kejang gitu. Makanya Oke, baik. itulah dia tidak kerja lagi. Baik. Nah, jadi ini dok, ternyata jadi seharusnya gimana nih dok? Jadi kalau Harusnya- misalnya ada yang epilepsi kan sebenarnya dia masih berprestasi gitu ya, masih Iya, bisa bisa- beraktivitas beraktivitas seperti seperti orang biasa. normal gitu Iya, ya, Dok, normal ya? bisa. Sebaiknya gimana nih dok? Kalau misalnya ada kasus yang lain harusnya diapain gitu dok? Seharusnya epilepsi bisa dikontrol ya, artinya Oke. dia tidak serangan lagi. Jadi kalau misalnya dia penderita epilepsi, ya harus diobati. Biasanya obat itu bisa mengontrol kejangnya. Ya. Oke. Ada 30 macam lebih kurang obat epilepsi yang bisa dipakai ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau dia obat A misalnya nggak bisa, mungkin dengan obat B, dengan obat C, sehingga dia berhenti Wah ini kayaknya kejang. 30 macam Iya. banyak juga ya. Mungkin Kita nanti Banyak. bisa ditanya Noe untuk histori minum obatnya rutin atau tidak dan juga minum atau enggak ya kan? Nah, Tapi memang ini ada lagi mau ditanya Budi. oh iya, oh banyak pertanyaannya ya. Cuma duanya Budi. Oh, iya. Ya kan? Ini penyakit ini apakah bisa diobati terus sembuh total atau dia sampai seumur hidup ya dokter? Ya, ada epilepsi yang seumur hidup ya. Misal epilepsi yang oleh kena genetik ya, kena bawaan gen, itu bisa seumur hidup makan obat, nggak berhenti ya. Tapi ada epilepsi yang bisa 3 tahun makan obat, ya bisa sembuh dia. Oke, nah Iba, jadi memang bisa terkontrol dan bisa sembuh ya dok ya? Iya, sembuh. Nah tentunya untuk informasi lebih detailnya, Dokter Indra sudah menyiapkan materi dan nanti kita akan menyimak bersama ya dokter. Iya. Karena ini masalahnya cukup kompleks ya. Obatnya saja ada 30 jenis ya dok Oh iya, ya. banyak. Jadi 30 buat jenis. pemirsa jangan lupa disiapkan ya cemilannya, tulis-tulisannya ya. Alat supaya- tulisnya ya, Iya, bisa jangan- dicatat nanti Bisa informasinya. dicatat. Dan kalau bertanya, jangan sukar untuk telepon kita di 081161000386. Silakan dokter. Ya, oke. Nah kali ini kita akan langsung menyaksikan Dokter Indra akan memaparkan materi yang sudah dibuat. Silakan Dokter Indra. Ya, di sini berhubungan dengan Hari Epilepsi Sedunia, Pedosi Cabang Medan melakukan talkshow dengan judul Mengenal Epilepsi dengan Lebih Baik ya. Silakan. Ya. Jadi di
Perdosi cabang Medan ada namanya Perhimpunan Penanggulangan Epilepsi Indonesia ya. Oke, ada perhimpunan. Jadi ini bergerak di bidang penanggulangan epilepsi ya. Ya, kita apa itu Parpel D? Oh, ini tadi yang di Iya, awal dokter jadi- udah jelaskan ya, Parpel Ya, D. Parpel D ya. Iya. Jadi Hari Epilepsi Sedunia ya. Filosofinya. Nah, kita harus tahu tuh apa itu epilepsi, bagaimana gejalanya, terus penyebab epilepsi, bagaimana jika serangan muncul, pemeriksaan apa yang dilakukan, dan apa itu EEG tadi ya, dan apakah epilepsi dapat diobati. Ya. Oke. Apa itu Parpel D? Itu istilah ini Dikemukakan ya, dikemukakan oleh Nova Scotia di Kanada dan Indonesia pada tahun 2010 seluruh cabang Perpi telah mengadakan Hari Perpede ini ya. Oke, 26 Maret ya, Dok ya. Dan dia kebetulan diperingati setiap tanggal 26 Maret ya. Tapi karena berhubung karena puasa dia akan dimajukan gitu, ya. Oke. Dimajukan ya. Diharapkan apa itu mengenal epilepsi ya. Epilepsi berasal dari bahasa Yunani ya, namanya epilambean ya, yang berarti merenggut atau merasiki atau menjajaki ya. Orang Yunani menganggap bahwa epilepsi ini adalah sebagai polusi atau racun atau udara yang bau yang menyakiti jiwa seseorang ya. Epilepsi sebagai kutukan bagi pendosa ya. Masih sangat erat dengan mistik dan tahyul. Itulah kenyataan di masyarakat sekarang ya. Jadi epilepsi tersebut masih sangat erat dengan tahyul ya. Oke, ini masih apa ya? Pandangan yang keliru ya. Apa itu epilepsi? Penanganan masyarakat ya disebut sebagai ayan atau sawan ya. Dan dia penanganan yang salah ya. Karena epilepsi dianggap seperti tadi kesurupan ya, menular ya, tidak bisa diobati ya. Nah, sebenarnya epilepsi itu ya tidak sama dengan kejang ya, macam-macam gejalanya ya. Bisa juga kejang, bisa juga pingsan, bisa juga hanya bengong ya. Dan dia bisa menyebabkan kerusakan otak, gangguan kecerdasan dan permasalahan sosial ya. Hingga permasalahan sosial seperti dikucilkan ya, tidak bisa bekerja, seperti itu hal yang salah ya. Ini contoh kejang, bisa kejang ya, bisa gangguan emosi, bisa gangguan kesadaran pingsan berulang, bisa gangguan kebas ya. Gangguan emosi dan perilaku ini marah-marah gitu maksudnya, Dok, atau teriak-teriak? Oh, dia ya bisa dia pokoknya emosinya berbeda dengan semula ya, berulang dia. Oh, gitu. Dan tadi penyebabnya macam-macam ya, bisa kerusakan struktur otak, bisa stroke, cedera kepala seperti Noah bilang tadi ya, bisa trauma kepala ya. Tadi Noe. Ya, tumor otak, ya, kelainan genetik, infeksi otak, gangguan metabolik, gangguan imunitas, dan yang tidak diketahui ya. Oke, tiba-tiba kena begitu ya, Dok ya. Ya. Bagaimana jika serangan muncul ya? Kita harus menilai kondisi sekitarnya. Jadi penderita epilepsi ini pada lingkungannya kita hindari yang tajam, ya, benda tajam, ya, tempat ketinggian, misalnya di tempat tidur harus kita bawa ke tempat, jangan dia terjatuh nanti kan. Kemudian beri bantalan pada kepalanya. Oke. Ya, apabila serangannya lebih daripada 5 menit harus kita panggil ambulan untuk membawa ke rumah sakit. Mungkin itu adalah status epileptikus ya. Oh, gitu. Jadi epilepsi ini bisa juga berlanjut sebagai status epileptikus ya. Serangannya berulang sampai lama ya, lebih daripada 5 menit ya. Dokter mohon izin, kan itu kan harus dijauhkan dengan benda-benda yang berbahaya. Nah, Ya. biasanya Dok kalau kejang, ya kan, Ya. itu kan biasa mulutnya mau menggigit lidah sendiri gitu ya, Dok Ya. ya. Nah, itu kan biasanya diganjel dengan sendok. Nah, itu apakah perlu dilakukan atau enggak itu, Dok? Oh tidak, ya, itu dilarang ya. Jadi kita Oke, jadi dibiarkan aja ya, Dok Dibiarkan ya? aja, Oke, ya. karena kan ada yang tata laksananya harus diganjel dengan sendok begitu ya, Dok. Ya, Tapi ya. khusus untuk penderita epilepsi ini tidak ya, Dok ya? Kita Ya. biarkan aja mulutnya seperti Bisa itu bahaya gitu ya. nggak, Dok, kalau tetap dilakukan ya sama masyarakat nih, Dok? ya kalau misalnya penderita epilepsi kita taruh sendok di dalam bibir, takut bibirnya lukanya mungkin parah ya. Oh, gitu. Makin Karena parah. kaku ya, Dok ya. Kaku, ya, kan. Jadi jangan sampai gitu Oke, ya. baik, Kalau dokter. untuk bantal gimana, Dok? Setinggi apa dia supaya jangan sampai Oh, tes derajat. Yang penting jangan kepalanya terlalu terbentur gitu maksudnya. Oh, gitu. Jangan gitu terlalu ya, datar dengan lantai gitu Iya, ya, Dok, atau datar, kasur iya. ya.
Oke, Dan silakan, juga dokter. kita tahu siapa identitasnya, dan kita usahakan dia pada posisi yang aman ya. Dan jangan melakukan gerakan yang pendidikan yang salah ya, meletakkan sesuatu di mulutnya. Ya kan? Oke. Oke. Jadi ditahan juga nggak boleh ya dok? Dipegang Nggak boleh, gitu nggak ya boleh. dok ya? Biarnya biasanya kalau epilepsi paling 5 menit atau 10 menit dia akan Kembali normal kembali ya dok normal ya? lagi, sadar Oke, seperti biasa ya. baik. Kan? Ya ini pemeriksaan yang dilakukan EEG ya. Ini alatnya, ini MRI ya. Jadi alat-alat yang kita lakukan ya, bisa wawancara, kemudian tanda fisik, tanda vital dan kelainan saraf. Ya. Oke. Ini contoh EEG ya, elektroencephalogram ini tanda-tanda Ini bukan ini ya dok ya? Hasil EEG. oh, ini Bukan hasil EEG. EKG ya, bukan deteksi EKG. Bukan hasil deteksi gempa ya. Bukan di jantung ya. Pasti mau bilang. Ini gambaran penderita EEG, penderita epilepsi ya. Oke baik. Jadi semrautnya itu ya dok ya berarti Iya, ini adanya. serangan, lagi serangan ya kan. Gitu, nah. Ya, Yang jadi- normalnya itu yang sebelah sini ya dok ya? Yang ini normal, otaknya normal. Oh gitu. Pada saat normal, nah ini pada saat dia menderita Kita serangan ya. Kena serangan. Baik, silakan dokter. Boleh dibantu lagi slide-nya? Slide-nya. Oke. Ini cara pemasangan Mm-mm. EEG. Jadi pasang di kepalanya, dan ini alatnya ya. Memang sebanyak dan sekompleks itu ya dok Iya, ya pemasangan iya, alatnya iya, ya dok oke. ya? Banyak yang Oke. serem nggak ini sih dok kalau diperiksa kayak gini? Enggak seram, ya, hanya ini Tapi aja. nggak ada rasa apa-apa ya? Enggak Dok? ada, Rasa cuma sakit. ditempel aja. Wah, ya kan, Hanya biar tempelan naik. aja. Ya. Baik. Ya, slide berikutnya. Ya, seperti kita bilang tadi, epilepsi dapat diobati dan tidak bisa diobati sampai 3-5 tahun. Dihentikan setelah 3 tahun, 3-6 bulan dia dihentikan secara bertahap ya. Jenis tertentu epilepsi tertentu harus diobati seumur hidup ya, seperti yang saya bilang tadi, yang epilepsi dia kena genetik ya. Harus menghindari faktor pencetus ya, misalnya demam, nggak boleh lapar, kurang tidur, lelah, stres ya. Oke dok, itu kan ada dijelaskan juga untuk jenis tertentu harus meminum obat seumur hidup. Itu jenis yang seperti apa epilepsinya dok? Epilepsi oleh kena genetik. Oh genetik, berarti Genetik, bawaan ya. dari lahir gitu ya Iya, dok ya? bawaan lahir, ya. Oke. Terus untuk pencetus ini memang nggak boleh sama sekali atau kalau udah selesai serangan dia tetap bisa menjalani kehidupan dok? Karena kan orang lapar pasti ada gitu ya dok ya? Ya, kita harapkan dia jangan sering lapar lah, jangan terlalu lapar kali kan. Karena lapar itu adalah faktor pencetus untuk epilepsi ya. Oke, lanjutnya Oke. dok. Ya, dulu dianggap suatu mitos ya, dianggap epilepsi adalah kesurupan, guna-guna, indigo, padahal sebenarnya ada kelainan di otak seperti yang kita pada EG tadi ya, Iya benar-benar dok. yang terjadi secara terus-menerus ya, dan dapat diobati hingga terkontrol ya. Oke. Nah, ini buihnya, kalau dia berbuih, dia tidak menular ya. Oke, tidak menular ya dok Jadi ya? seperti yang tadi, buih pada penderita epilepsi atau tidak menular ya. Ya. Itu banyak nggak dok kira-kira untuk buihnya? Kadang Iya. kita tidak bisa membedakan mana air liurnya, mana buihnya begitu dok. Ya kan apa, kalau dia berbuih kan seperti busa kan, busa kan. Itu dalam kadar yang banyak atau sedikit gitu dok? Tidak bisa tidak banyak juga Tergantung ya, dok, ya? tergantung Oke. ya. Ya, menurut penelitian Perdosi ya, hampir 15,3% penderitanya berobat ke dukun ya, atau tidak berobat. Jadi dukun adalah tempat penderita epilepsi mengadu ya, selain daripada dokter ya. Jadi awal pertama itu malah bukan ke dokter ya dok Iya, ya, ke tapi dukun ke ya. Karena dia menganggap dukun. bahwa epilepsi itu adalah penyakit yang membawa kutukan ya. Tinggi juga ya dok ya, Iya. 15,3%, berarti Lumayan, pengetahuan masyarakat di sini Iya. masih belum paham sebenarnya tata laksana penyakit epilepsi ini harus dibawa kemana begitu ya dok ya. tadi ya. Oke. Dan seperti kita bilang tadi ya harus minum obat teratur, berobatnya 3-5 tahun, dan dihentikan setelah bertahap 3-6 bulan. Ya. Dan jenis epilepsi itu harus makan seumur hidup ya. Hindari lapar, stres, kurang tidur, lelah ya. Karena hal tersebut bisa menyebabkan epilepsi ya. Oke. Ya, kan, di masyarakat kita sering tuh penderita epilepsi ya di overproteksi, ditolak, dimanjakan, direndahkan, diisolasi, menular sehingga dia sering dijauhi ya. Faktanya harusnya seperti masyarakat biasa ya, tidak bisa. Dia bisa diobati, bebas serangan dan kejang ya.
Selanjutnya dia bisa sekolah, bisa olahraga ya, seperti manusia normal ya. Apabila dia serangan teratur, maka dapat sekolah, bekerja dan dapat berolahraga ya. Baik. Wah, ini nih. Nah, ini faktanya orang ya, hamil Dok, ya. Kalau dia ini. penderita epilepsi hamil ya. Jadi perempuan tidak dilarang hamil dengan penderita epilepsi ya. Epilepsi. Cuma dia mungkin ada obat tertentu yang harus didiskusikan ya. Oke. Ada obat yang teratogenik ya, artinya bisa mengganggu bayi nanti. Jadi mungkin akan diganti obatnya ya. Tapi ada penggantinya ya, Dok, Ada yang lebih penggantinya. aman ya. Penggantinya ya, Dok, Iya, ya. kan seperti yang bilang tadi ada semacam 30 macam kan. 30 ada yang macam jenis Iya. obat epilepsi. Jadi semasa hamil pun tetap harus mengkonsumsi obat. harus makan obat. Ya. Tapi dengan obat yang berbeda ya, Dok. Ya, berbeda Yang khusus ibu kalau hamil. ya, ya. Oh, Oke, seperti baik, itu, Dok. Dok. Ya. Ketika menyusui, Dok? Iya, Juga harus diganti. makan obat semua. Tetap ya, minum makan obat. langsung. Oke, baik. Jadi itulah, Put, terima kasih, thank you, terima kasih. Oke, Baik, baik. Tepuk terima tangan kasih, dong Dokter. buat Dokter Indra. Luar biasa ya. Kita jadi, silakan Dokter. Yes, Kita jadi semakin paham ya Dokter Iya. Hilna ya terkait dengan penyakit epilepsi ini. Dan tentunya kita juga ingin bertanya nih Dok. Tadi kan disebutkan bahwasannya 15,3% itu kan penderita awal keluarganya membawa ke dukun. Nah, kira-kira apa yang dilakukan perkumpulan dokter neurologi ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat agar tidak lagi membawa ke dukun tapi langsung ke dokter gitu Dok? Iya, salah satu acara kita ini. Salah satunya ya. Baik, Bahkan ya. udah ada perhimpunannya. Iya, Mungkin ada jadi- komunitasnya ya, Dok? Apalagi gitu Dok? Ada komunitasnya nggak ya, Dok? Kayak Ada grup komunitas, WhatsApp gitu. ada komunitas epilepsi, ada. Komunitasnya Iya, ya, iya. langsung dibawahi oleh perhimpunan PRP. epilepsi Iya, ya, epilepsi, luar iya. biasa ini. Nah, Iya. mungkin kita perlu kerja sama ke dokter ini, ke dukun ini kayaknya ya, supaya kalau ada yang tanda-tanda epilepsi itu tolong Iya. di. Oke. Jadi sering penderita tuh serangan ya, kejang misalnya kan, atau pingsan. Dibawa ke dukun, dia nggak dalam keadaan kejang, nggak apa-apa kan. Seolah-olah sembuh ya, Dia Dok? sembuh, padahal enggak. Sebenarnya nanti suatu saat dia bisa berulang lagi kalau dia tidak Minum makan obat, obat. ya. Oke. Dan Dokter Hilna, tentunya Iya. Dokter Indra juga sudah menyiapkan visual bagaimana orang yang terkena penyakit epilepsi. Berikut kita lihat cuplikannya. Perhatikan ya. Oke. Oke. Nah, oh ini tiba-tiba ini ya Pingsan. Dok ya, pingsan ya Dok ya? Oh, Jadi lagi gitu. berjalan biasa ya. Nah, Apa nih yang harus dilakukan? Kita bisa lihat nih pemirsa dalam Iya. video ini ya. Ya harus kita Yang pasti nggak bantu boleh dia. panik ya, Dok ya? Iya, nggak panik. Kalau Dia mereka- serangannya akan berhenti dengan segera. Sendirinya dia. gitu ya Dok ya? Iya. Oke. Oke, jadi ini temannya berusaha menenangkan saja ya Dok ya? Iya, bisa Oke. dia ternyata Dan dari itu kepalanya agak sedikit diangkat begitu. Tadi Iya. sesuai dengan kalau nggak ada Iya. bantal berarti kita agak naikkan angkat. Takut kepalanya dia terumah gitu ya kepala Dok ya? kan. Supaya jangan sampai bentur ke aspal itu Oke. kayaknya. Baik, nah Nah, ini ini lagi kemudian ngobrol. lagi ngobrol. kan. Apa yang terjadi kira-kira? Oke. Oh ini dia seperti tersentak gitu ya Dok Iya, ya? nyentak dia Oke. kan. Ah, dia kan. Bengong itu kayaknya tuh. Ah. Enggak, oh ya. Iya iya. Oh gerakannya kanan kiri ya Dok ya? Iya. Oh gitu. Kanan kiri. Mungkin kalau teman yang tidak tahu bisa-bisa langsung kabur kalau kayak gini Iya ya Dok ya? benar. Kirain apa kesurupan gitu ya. Oke. Nah, itu saat lagi membaca atau menulis, Lagi membaca tiba-tiba dia bengong kan. Bengong. Terjatuh dia kan. Nah, Oh gitu. Oh iya jatuh sendiri gitu jatuh ya Dok sendiri ya? dia kan. Oke kalau ini kira-kira seperti apa? Nah, tangannya, tangan. Oh, gerakannya Gerak sendiri ya Dok Nah, ya? tangan bergerak Berarti sendiri. emang benar-benar seperti ada aliran setrum ya Dok ya? Iya. Yang mengenai Listrik bagian gitu. tubuh Dan gitu. setiap orang berbeda-beda ya, Dok ya. Ada yang Berbeda-beda. gerakan kanan kiri, Iya. ada yang seperti itu. Tergantung epilepsi umum atau epilepsi parsial. Kalau parsial kan dengan gitu. bisa kanan bisa kiri aja. Oke. Nah, ini juga epilepsi. Ini kenapa ini? Oh iya balik lagi seperti tersengat gitu ya. Oke, jadi sebenarnya banyak ya Dokter Hilna ya. Iya. Gambaran orang-orang terkena epilepsi. Jadi tidak hanya kejang saja ya kan? Oh, ini muter-muter Dok gitu? Iya. Muter-muter Oh dia. gitu. Nah, Tidak sadar kan, muter-muternya di luar kontrolnya itu kan. Dan after ini sebenarnya pasien akan selalu bilang dia tidak tahu ya, Dok Tidak ya, tahu, dengan tidak tahu, gerakan dia seperti tidak itu sadar ya. kan.
Baik, baik, baik. Jadi di luar daripada kendali otak penderita ya. Iya. Iya. Oke, ini Yang ini tiba-tiba ketawa otak gimana nih, Dok? Oke, gerakannya berarti sudah oke. selesai. Nah. Banyak sekali dan tidak spesifik ya dok ya Iya. sebenarnya Oke, ya. tepuk tangan dong. Itu tadi ya. Biasa. Tanda dan gejala ya para penderita epilepsi. Dan dok dengan gejala seperti ini sekali saja serangan yang seperti itu sebaiknya sudah harus ke dokter atau bagaimana dok? Seharusnya sudah ke dokter ya. Mungkin dokter akan melakukan pemeriksaan EEG ya. Jadi kalau dia memang ada serangannya, kemudian EEG-nya mendukung, mungkin bisa langsung dikasih obat ya. Oh seperti itu Iya, penegakan diagnosisnya iya, ya dok ya. Ada EEG-nya yang mendukung untuk epilepsi. Jadi tidak selamanya perlu harus sampai MRI ya dok? Sebaiknya kalau kita curiga ada masalah di otaknya itu ya MRI kan. Harus Ada di tumor, MRI. ada tumor, bisa jadi sklerosis hipokampus ya, bisa juga di MRI itu. Dan kalau faktor risikonya dok, kita kan bisa banyak ya, ada yang sambil jalan, ada yang Iya. duduk, bisa apa saja? Maksudnya Pak? Faktor resiko misalnya itu mungkin pencetusnya demam atau Iya. mungkin pencetusnya lapar atau ada stresor. Bisa Ya yang pokoknya mana lelah saja. bisa Oke. salah satu faktor Oke, risikonya Pak ya. iya. Dokter, ada artikel yang mengatakan bahwasannya ada epilepsi spikogenik dan juga epilepsi gang neuro. Itu seperti apa itu, Dok? Psikogeni artinya gangguan dari kejiwaannya ya. Stresor ya, Stres ada stresor Oh, ya stres. dok. Oke. Kalau yang gangliogenik itu dok Dari otaknya sendiri. langsung dari otaknya. Dan Jadi- itu pembedanya gimana dok? Iya, Dok. Dari anamnesis kita sama pasien. Jadi kita anamnesis, kapan munculnya, bagaimana munculnya, bisa kita tanya sama pasiennya, penderitanya ya kan. Seperti itu ya dok ya. Nah, jadi Baik, emang Dok. banyak faktor pencetusnya ya, Ya, Dokter? tadi kita lihat videonya teman-temannya semuanya tenang gitu ya dok ya. Iya. Kadang-kadang kalau orang Indonesia itu kan melihat yang seperti itu langsung Lari viral, gitu ya. dihebohkan gitu ya dok. Nah yang mau saya tanyakan dok, sebaiknya setelah sudah, kalau ini kan kita mau edukasi nih buat masyarakat, kalau misalnya ada yang melihat yang seperti itu di video itu tolong jangan terlalu panik gitu ya. Dan setelahnya tolong diinformasikan kepada pasiennya bahwa tadi ada gerakan seperti ini sehingga Iya. dia bisa ke dokter. Nah setelah itu, after serangan misalnya masih belum pernah satu kali, sebaiknya pasiennya diapain dok? Kalau kita ngeliat di tempat umum nih dok. Iya, pastinya pertama kan yang penting kan pasien aman ya. Iya. Dia berapa pasien aman, kemudian kita kita anjurkan dia untuk ke dokter pemeriksaannya. Mungkin di dokter akan dilakukan pemeriksaan dan elektroencephalografi tadi ya. EEG tadi, EEG ya. Apakah setelah itu harus kita kasih makan dok? Boleh kalau makan boleh. Karena takut lapar gitu kali ya dok. Karena capek juga ya kan? Iya, kadang-kadang Iya. kan orang Benar, malah benar. pakai minyak kayu putih gitu ya, benar, beberapa yang di masyarakat ya. Kebetulan saya pernah melihat nih dok serangan di pesawat terbang. Oh iya betul. Jadi setelah mau turun mungkin rame dan sebagainya Iya. itu serangan. Iya, serangan. Dalam situnya orang-orang pada kasih teh manis lah, kasih coklat, kasih begitu gitu kan. Sebenarnya pada saat serangan nggak boleh lah Mbak, kan bisa membahayakan dia kan. Setelah dia serangan dia Aspirasi sadar, ya, Dok, dia ya. aspirasi kan. Kalau dia setelah dia serangan ya boleh lah kita lakukan. Setelah serangan nggak ada masalah ya dok ya. Oke. Baik. Nah, dokter, untuk tata cara minum obatnya itu apakah sama dengan penyakit-penyakit yang lain, Dok? Oh sama Bu. Oke. Sama Bu. Ya ada 2 kali sehari, ada sekali, tergantung obatnya. Bisa 2 kali sehari, bisa sekali sehari kan. Setelah sudah minum obat itu kontrolnya biasanya tadi kalau bebas kejang tunggu sampai 3 tahun 5 tahun. Ya. Sebaiknya kita ke dokter itu berapa lama dok? Begini, Interval. kalau misalnya dikasih dokternya obat A misalnya kan, dia nggak pernah kumat serangan lagi, ya mungkin sekali sebulan boleh kontrol, atau sekali 3 bulan. Tapi obat tetap dikonsumsi ya, Tetap dimakan. harus ya gitu dok ya. Dan stop obatnya juga harus dengan anjuran dokter ya dok? Anjur tadi, biasanya dokter nggak akan melakukan lagi EEG-nya. EEG, kalau EEG yang mendukung, ya obatnya kan akan dikurangi dosisnya sama 6 bulan, mungkin obatnya di stop. Seperti itu Oke, di gitu. luar. Terus kan, Dok, ada yang dikurangi begitu ya, Dok ya. Jadi dia mungkin tidak minum obat lagi sampai atau dosisnya yang dikurangin, Iya. atau dia jeda untuk minum obat gitu, Dok. Itu Oh, gimana? Jadi begini, kalau 3 tahun tidak makan obat A, tidak pernah kumat lagi, mungkin 6 bulan berikutnya obatnya dimakan, tapi setengah dosisnya. Gitu. Kalau setengah dosis 6 bulan tidak serangan lagi, mungkin obatnya di stop. Oh gitu, jadi memang bisa di stop obatnya ya, Dok ya. Baik, seru sekali oke, sepertinya ya benar, pembicaraannya ya.
Dan tentunya pemirsa kita masih akan mengupas tuntas lagi terkait dengan penyakit epilepsi ini. Bagi pemirsa yang ingin bertanya jangan sungkan telepon kita di 0811 6100386 dan juga pemirsa bisa bertanya dengan lewat live chat kita di live streaming TVRI Sumatera Utara. Pemirsa kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Doeh and Friends. Oke, terima kasih masih bersama kami di Kopi Pagi. Kopi pagi. Dan Kopi Pagi hari ini masih bersama Dr. Indra Bakti, spesialis neurologi dengan tema mengenal epilepsi dengan lebih baik. Dan buat para pemirsa yang mau ada pertanyaan boleh langsung aja telepon di 0811 610 368. Oke, dan sepertinya ini pembicaraan kita yang sudah panjang kali lebar ini benar-benar membuat pemeriksanya penasaran nih. Oke, Bud, pemirsa ya. penasaran ya, ini banyak juga ya kan? Iya, di live streaming juga udah ada pertanyaan ini, Bud. Udah bisa Oke. kita bacain ini ya, Boleh, Bud, ya? boleh, silakan, dokter. Oke, saya baca ini pertanyaan pertama, Iya, dokter. silakan. Ya. Dari Dokter Martinova ini, Dok. Kalau bisa ya. saya jawab, kalau enggak saya tunda ya. Baik, boleh ya? boleh, Siap, Dok, siap, boleh, siap. Dok. Jadi Dokter Martinova mengatakan bahwa terima kasih penjelasannya, dokter. Ya, Izin bertanya, apakah epilepsi bisa disembuhkan, Dok? Ya, sebagian besar bisa disembuhkan. Bisa Dengan- disembuhkan dengan ya. makan obat ya. Jadi jangan Iya. khawatir Jangan ya. khawatir, ya. Tolong disebarkan ya, Dokter Yang tidak bisa diobati lah kelainan genetik ya. Kalau itu harus makan obat terus seumur hidup ya. Seumur hidup. Oke. Dokter Hilna kenal dengan ini Martinova ini? Martinova, ya mungkin ya. Enggak, dokter kenal, dokter Hilna. Iya, harusnya saya kenal ini. Oke, selanjutnya dokter Indra, Iya, saya kita boleh. masih membacakan pertanyaan dari live chat, live streaming TVR Masih banyak Sumut nih ya. Ini ada datang dari Nehemia Hawan ya. Terima kasih penjelasannya dokter. Izin bertanya, apa saja faktor yang bisa sebabkan seseorang kejang berulang? Silakan Oke. dokter. Ya, pertama kali mungkin tidak makan obat secara teratur ya. Oke, yang pertama tidak makan obat secara teratur. Teratur. Kemudian dok? Kemudian patopechetusnya nggak dijaga, misalnya jangan lapar, jangan stres gitu ya, dok, ya. jangan lelah ya kan. Baik, tidak menjaga faktor pencetus. Kemudian apa lagi dok? Itu sih kalau misalnya dia kelainan genetik mungkin sering berulang itu. Oke. Cedera kepala berulang itu mungkin bisa menyebabkan kejang yang berulang dan sebagainya, bukan? Bisa Bisa juga. juga ya, Dok ya. Cedera bisa. Baik. Nah, Ya. jadi emang kalau udah Epilepsi. epilepsi ini emang harus dijaga. Yang pertama harus teratur minum obat dan kedua menghindari faktor pencetusnya ya. Jadi nggak boleh stres, nggak boleh lapar. Jangan ya, sampai sakit gitu ya, Nggak Dok boleh ya? sendirian juga ini berarti harus ditemani ya dok ya. Teman- Oke, karena tiba-tiba nanti kalau kumat tidak sesuai dengan tempat yang bagus itu bisa mencederai Iya. anggota tubuh yang Bisa lain meninggal, ya, dok Bu. Bisa meninggal. Kalau Bisa misalnya meninggal juga, Dok? masuk dia serangannya pas tempat air, Heeh. nggak ada yang tahu, ya Oh iya, misalnya sedang meninggal. Iya, berenang gitu ya, Dok ya. Kemarin pasien saya malahan gini, dia lagi masak, Heeh. dia masak menggoreng, Heeh. kepalanya masuk ke kuali, Oh, jadi kepalanya langsung masuk ke terbakar. kuali? Sampai dia operasi plastik di, tapi ya membantu juga, tapi operasi wajah kan di luar negeri, tapi nggak bisa membantu 100% ya. Jadi emang Jadi nggak bisa memang- ditinggal ya dok ya, dan harus ditemenin lingkungan gitu. sekitar harus mengetahui ya. Iya. Jadi Iya. kalaupun penderita epilepsi Iya. itu sekolah atau dia punya ekstrakurikuler itu Iya. semuanya harus diinformasikan Iya. bahwa ini adalah penderita epilepsi gitu dan harus Iya. diinformasikan Iya. bagaimana kita menghadapi jika Iya. seseorang terkena Iya. serangan ya, Dok ya. Yang kita takut gitu kalau dia di tempat yang berbahaya tadi kan, misalnya bisa meninggal kan kalau masuk sungai, Iya, masuk benar, air, berbahaya sekali nggak ya, tahu bisa. Oke, baik. Atau ini nih, ada juga penderita epilepsi yang pengemudi mobil. Heeh. Oke. Pada saat mobil, bawa mobil, mungkin dia nggak makan obat, nggak teratur makan obat, serangan, bisa-bisa kita yang duduk di belakang juga kena, dia jatuh mobilnya. Kita yang jadi sasaran juga Iya, ya dok ya, cedera bisa, juga. bisa. Oke. Jadi untuk mengendarai mobil juga harus pemeriksaan Harus kesehatan ya, pemeriksaan, Dok ya. ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Tribuana Nugraha. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Ya, makasih. Izin bertanya, penyakit epilepsi ini bolehkah diobati secara tradisional seperti akupuntur nih, Dok? Bukan Nah, bisa dukunnya nggak, ya, Dok? Dok ya, Bukan ke dukun akupuntur tapi nih, ke Dok. akupuntur. Sejauh yang saya baca belum ada ini ya. Belum ada Belum ya. ada Dok, ya? penelitiannya ya, Oke. Dok ya. Oke, Tetap tetap
pengobatan obatnya. Minum Secara medis ya obat dok ya. ya. Oke. Mungkin diet bisa membantu ya. Diet ya, Iya, karena diet. diet Ya, ketogenik keto. ya Iya, dok ya. iya, Ya, jadi ketogenik. ada diet ketogenik tuh dia diet makannya lemak mulu gitu dok. Iya, Kayak makan gitu mulu. Bud. Tapi tidak makan obat ya, tetap makan obat Tetap epilepsi. makan obat ya. Itu lemaknya lemak apa aja? Lemaknya harus yang lemak sehat dok. Iya. Nah ini izin dok, sambil saya ini kebetulan dokter spesialis gizi nih ya. Iya, dokter Hilna mungkin boleh dikasih pencerahan juga dong tentang Iya. makanannya gitu. Ya jadi kalau misalnya penderita epilepsi biasanya kita akan fasilitasi renjatan dan makronutrien yang pentingnya itu adalah lemak. Iya. Jadi lemak itu kan enak ya, which is adalah makanan-makanan yang enak. Jadi itu harus dalam porsi yang lebih tinggi komposisinya. Meskipun demikian, kalau kita kasih goreng mulu ya kan, nanti penderita epilepsinya jadi sakit jantung Iya, gitu ya iya, dok iya. ya. Jadi Iya. kolesterol tinggi. Jadi Iya. nanti kita bisa ganti lemaknya itu seperti lemak minyak zaitun, minyak canola, gitu. minyak safflower Minyak gitu. ikan, Dok, bisa? Minyak ikan juga boleh ya. Jadi di setiap makanannya ditetesin Oke. sama minyak-minyak yang sehat. Bukan lemak yang kalau kita makan mie sop itu kan dok? Oh, bukan. Itu namanya Nah, lemak. biar jangan salah ini kan Iya. pemikiran begitu. Nah nanti karena memang harus makan lemak, ya udah kita beli ini aja lemak cincang gitu. Iya, itu lemak jenuh namanya ya. Nanti jadi kena sakit jantung. Aduh, ini udah mau jam berapa kok udah lapar ya? Bud, Kenapa, tadi kan Noe? Aku dengar kan katanya memang ada listrik gitu juga ya dokter. Iya, renjatan Berarti kalau listrik. misalnya kayak manusia kayak Bang Cakil itu kan sering habis token, berarti otaknya nggak ini ya, nggak hidup ya. Itu gimana itu? Itu beda Noe. Oh itu beda. Itu beda. Kirain nggak Ya. nggak Ya bayar ampun, Bang listrik. Cakil, mohon maaf hari ini Sabar jadi ya, tumbal ya Bang. Bang Cakil. Cocok memang muka kayak gitu tumbal proyek ya Bud. Baik, Noe kita lanjut lagi ya Noe ya. Iya, Ini Budi. masih ada lagi ini pertanyaan dari Zuril Nathan ya. Izin bertanya dokter, jika istri saudara saya sudah terlanjur mengonsumsi obat epilepsi dan baru mengetahui dirinya hamil, apa yang harus dilakukan? Nah, ini Nah, tidak tahu ini dong kalau penting dia ini, hamil. Dok. Yang paling penting orang hamil tetap makan obat ya. Iya. Cuma ada obat epilepsi yang sebelum hamil dimakannya yang berisiko untuk kehamilannya Oke. diganti dengan jenis lain ya. Jadi begitu dia tahu hamil langsung diganti obatnya ya dok ya? Oh enggak, kalau obatnya nggak membahayakan kehamilan boleh terus. Tapi kalau dia Oh, gitu. obat yang diberikan itu membahayakan kehamilannya, misalnya jenis A yang membahayakan kehamilannya diganti dengan yang Oke, jenis B. obatnya tergantung dulu jenis Jenis obat obat- yang diminum ya iya, dok ya? jenis obat yang diminum. Dan Iya. ketika Anda merencanakan kehamilan, misalnya baru menikah juga harus konsultasi. Karena Iya. kalau udah kebablasan misalnya dok, baru tahu kan biasanya terlambat itu kan 1 bulan setelah Iya. konsepsi ya dok ya. Nah itu Sebaiknya gimana gitu, dok? Sebaiknya gitu ya. Sebaiknya Iya. dikomunikasikan Iya. ke dokter sebelum merencanakan. Iya. Kalau udah terlanjur dok, Iya, udah kalau- minum nih 3 hari, 5 hari, bahaya atau ininya baru muncul kira-kira Ya, kalau saya takut berapa? kita kan kalau dia makan obat yang berbahaya untuk kehamilan, setelah dia melahirkan nanti anaknya jadi babynya jadi nggak akan karuan bentuknya kan. Ya misalnya bibir sumbing, Bibir bibirnya- sumbing. Iya, muncul Oke. macam-macam. Berarti ada kecacatan yang dibawa Iya. nantinya ya dok Iya. ya? Oke, nah ini masih ada lagi dokter pertanyaan dari Muhammad Tribuana Nugraha. Izin bertanya lagi dok, apakah epilepsi ini bisa berujung ke penyakit stroke? Nah, kalau kita tadi bahas kan penyakit epilepsi ini bisa disebabkan karena ada Stroke. Iya. penyakit stroke-nya gitu ya dok ya. Nah Iya. ini Kalau terbalik gitu dok? epilepsi, bisa kena stroke nggak gitu? Iya bisa aja kalau dia darah tinggi kan. Oh, Ya, gitu. kalau Darah misalnya kolesterolnya tinggi, darahnya tinggi Trauma atau ada pula DF, gitu ya, Dok? ada penyakit yang membawanya, ada yang lainnya. Kalau Berarti ini bisa sembari ya gitu kan? Iya. Jadi bisa stroke-nya dulu, baru ke epilepsinya, Epilepsi. atau epilepsinya juga bisa epilepsi yang menyebabkan dia menderita stroke gitu. menderita faktor risiko untuk stroke ya. Oke. Kalau dia nggak ada faktor risiko untuk stroke ya nggak Nggak akan ada dibawa. gitu ya dok? Oke, Orang baik. epilepsi juga bisa trauma kepala ya dok, kalau Iya. kebentur Iya, misalnya kebentur, sedang iya. ini ya. Oke, ini ada lagi nih pertanyaan yang lain dari Rizky Rafikoh Afdin. Terima kasih penjelasannya dokter. Izin bertanya dokter, jika seorang anak terkena epilepsi, apakah dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya juga dokter? Oh jelas Terima kasih, ya, Dok. jelas ya. Jadi kalau orang epilepsi anak baru lahir dia serangan epilepsi tidak diobati dengan bagus, mungkin pertama kali otaknya dia nggak bagus, nggak pinter. Oke. Nah, nggak pintar dia pagi, kalau makanya perlu diobatin biar otaknya nggak terganggu, nggak jadi pintar dia kan. Ya, bisa juga penderita epilepsi kalau nggak diobati dengan bagus, dia bisa nggak tumbuh kembang, dia motoriknya jadi terganggu, misalnya lemah tangannya, lemah kakinya, ya. Sehingga Bermacam-macam. dia berat badannya nggak naik, Iya, nggak naik, tinggi gitu. badannya nggak naik Kayak gitu ya nggak dok ada ya. body secara teratur kan. Nah,
Oke, seperti baik. itu. Nah itu tadi pertanyaan dari live chat di kanal YouTube kita ya, live streaming TVR Sumatera Utara. Pemirsa masih bisa bertanya di live chat tersebut. Nah kita kembali lagi ke Dokter Indra. Ya, Dokter Indra, ini kan kita dari tadi ceritanya minum obat gitu ya dok ya. Ya. Ada nggak sih dok yang pasien harus dioperasi sarafnya gitu? Oh ada. Oke. Jadi epilepsi itu ada namanya epilepsi lobus temporalis ya. Itu kalau nggak dioperasi dia nggak akan hilang kejangnya. Oh. Nah, jadi kalau epilepsi mengenai lobus temporalis, ditengok MRI tadi ya, MRI kan ada kan. Kalau dia sklerosis ya harus dioperasi. Harus dioperasi. Untuk Dok. menjaga dia tidak serangan lagi. Proses operasinya apa yang diangkat gitu dok? Atau tindakannya ngapain operasi tersebut dok? Tindakannya memotong yang bagian yang bisa menyebabkan dia epilepsi. Oh, tersebut. jadi itu saraf dipotong tersebut ya dok ya? Dan itu harus dirujuk ke bedah saraf. begitu Bedah ya, saraf Dok, ya? yang di Medan kan belum ada, tapi di Jakarta mungkin ya. Oh Jakarta jadi sama Semarang. untuk sumut kita belum ada untuk Kayaknya belum ada ya, belum pernah operasi dilakukan saraf operasi. itu ya dok ya? Iya. Jadi memang harus ke Jakarta. Oh, Bagaimana kita mengetahui seorang epilepsi yang temporal dari gejala klinis saja dong, nggak sampai MRI mungkin dok? Gejala klinisnya kalau pasti ini MRI ya, pasti MRI. Tapi kalau gejala klinis penderita epilepsi yang lobus temporalis bisa dia menimbulkan aura. Aura misalnya perutnya sakit, misalnya nah, tiba-tiba perutnya sakit, seperti sakit mah, padahal dia bukan penderita mah ya, tapi dia sering mengeluhkan itu ya bisa. Atau misalnya dia epilepsinya satu tangan aja misalnya atau satu kaki aja, mungkin dia penderita epilepsi lobus temporalis. Temporal. Untuk memastikan itu mesti lakukan MRI atau EEG tadi ya. Tapi yang pasti MRI ya. MRI. Oke. Oke. Wah, ada yang sampai Baik. operasi ternyata Ada ya. yang sampai Ada. operasi pemutusan Selain saraf tersebut. operasi dan obat, apa lagi dok? Mungkin ada yang lebih non invasif mungkin dok. Sekarang kan Kayak sudah terapi gitu, Dok? canggih. Belum ada ya Mbak ya. Belum ada ya dok ya. Nah, hanya pilihannya obat, kalau nggak mampu dengan obat operasi. Kalau memang dia epilepsi lobus temporalis ya. Oke, nah. Tapi memang benar ya dok ya, setelah dioperasi itu dia akan nggak kejang lagi selama-lamanya gitu dok? Oh nggak bisa pastikan Bu. Oh, nggak bisa dipastikan juga ya, Dok, ya? Ini usahakan, jadi dioperasi ya diharapkan dia tidak kejang lagi. Biasanya nggak kejang lagi. Tapi kalau memastikan dia pasti nggak kejang lagi nggak bisa. Ya. Oke. Nah, baik. Tapi ngomong-ngomong ya dokter Hilna, katanya dok apa namanya penderita epilepsi yang pada saat kejang itu nggak bisa naik pesawat atau gimana ya? Nah itu Case-nya apa ada gimana? masalah nggak dok Iya, misalnya. dengan ketinggian gitu dok? Itu Dok. termasuk faktor pencetus atau bagaimana? Iya, faktor pencetus kayak stres kan. Nah, iya stres tuh faktor pencetus tuh epilepsi kan. Misalnya. Tapi kalau pasiennya tidak stres untuk naik pesawat, Boleh, it's nggak apa-apa. okay gitu ya nggak dok ya? apa-apa kan. Iya kan. Oh gitu. Karena nggak Apakah mungkin juga selama di dalam pesawat dia kejang Iya. ya. Kalau misalnya yang kejang itu ya pasti selama di dalam pesawat kejang dia Stres stres ya, dia. stres itu. Ketinggian stres atau lama kali di udara misalnya. Sedikit dok, terlalu lama kejang itu bisa berakibat fatal nggak dok? Iya, bisa dia mengganggu yang kita takutkan kalau dia lebih dari 5 menit kejang terus, ya bisa satu septikus, bisa juga asfiksia dia nggak bernafas. Nah, Oke. makanya ke ICU biasanya itu. Di sana dibantu alat bantu napasnya kan. Jadi kalau misalkan udah 5 menit, lebih daripada 5 menit, disarankan langsung dibawa ke rumah sakit ya, Iya, Dok, ya? kalau misalnya 5 menit dia masih kejang, disarankan ke rumah sakit ya. Biasanya 5 menit, ya pasien sadar seperti semula kan. Kalau masih juga serangan, ya harus ke rumah sakit. Oke. Itu dia dokter Helmi. luar biasa ya? Kalau di tempat umum berarti kita nggak pernah tahu siapa yang ada di sekitar kita gitu ya dok ya? Jadi, Makanya memang harus selektif kalau ada orang tamu yang mau masuk ke rumah kita dengan ada penderita pasien epilepsi. Kalau tamunya buat stres ya kan. Yang ada orang yang di rumah nanti kejang mulu ya atau kan. misalnya dia bertamu terus yang punya rumah nggak kasih makan, dia udah lapar kan? lapar gitu, Itu Cak. faktor pencetus Berarti juga. boleh juga dibuat Anda penderita epilepsi gitu ya kan. Biar langsung saya kasih makan. ya. Biar langsung dikasih Ntar makan, semuanya dikasih jadi epilepsi. ruangannya didinginkan biar nggak stres dia ya. Bener, kan? bener. Gitu. Nah, ada terapi khusus nggak dok untuk anak-anak yang menderita epilepsi selain pemberian Obat. obatnya khusus? Mungkin dia harus sekolah luar biasa kah? Atau mungkin yang seperti apa gitu? Oh enggak, dia sekolah seperti biasa. Seperti sekolah biasa, latihan boleh ya, apa-apa Dok? aja, nggak ada, anak khusus nggak ada. Tidak ada perawatan khusus Iya. ya dok ya. Itu Tapi sekolah. biasanya untuk pertanyaan yang tadi dok, masalah tumbuh kembang pasti selalu akan terjadi. Iya, kalau dia epilepsi tidak dibaca dengan normal, baik ya, dia akan mengganggu pertumbuhan. Tapi kalau dia dibaca dengan baik, ya akan tumbuh dengan biasa, bagus ya. Kan ini kejang ya dok ya. Kan Iya. kalau pada anak itu selain kejang yang epilepsi mungkin juga kejangnya karena kejang demam. Nah kan kalau orang-orang nih kejang, anaknya kejang biasanya kan disiram nih dok.
disiram pakai air ya, karena Iya. kalau kejang demam harus didinginkan. Nah itu gimana dok? Kalau pada Kalau penderita kejang demam epilepsi? bukan epilepsi ya. Iya. Kejang demam bukan Kalau pada epilepsi. penderita epilepsi terus kita siram air membahayakan atau bagaimana nih dok? Sih kalau airnya nggak banyak nggak apa-apa ya kan. Oh. Nah kalau sebenarnya nggak perlu disiram. Nggak perlu ya? Nggak perlu disiram. Dokter, ini saya pernah baca artikel kan dok, bahwasannya penggunaan obat-obat terlarang itu juga bisa memicu terjadinya penyakit epilepsi dok. Iya, mungkin Itu ada gimana, obat morfin misalnya bisa menyebabkan kejang bisa. Ada. Oke, berarti rata-rata pengguna narkotika begitu ya dok ya, itu Ya, punya berisiko. potensi, Punya potensi untuk, punya potensi untuk terkena epilepsi ya dok ya. Iya. Oke. Saya kepo sekali dok dengan tadi ada diet ketogenik. Tapi kan kita tidak bisa ketika anaknya epilepsi terus tidak minum obat atau misalnya sudah bebas kejang tetap harus melaksanakan diet yang tinggi lemak seperti itu atau bagaimana dok? Oh nggak harus Mbak, tapi selama pengobatan sebaiknya. Tapi memang berefek dok? Iya. Penelitiannya memang Ini berefek? penelitian berefek. Menurut ada penelitiannya Mbak, diet ketogenik berefek pada wanita. Karena memang pernah saya dapat pasien begitu tuh dok, tapi dia bukan karena epilepsinya, tapi Bell's apa tuh yang begini tuh yang Oh, cerebral palsy. Iya, cerebral palsy. Iya. Tapi sama-sama berefek atau cerebral palsy-nya menyebabkan serangan. Oh enggak, cerebral palsy nggak ada hubungan dengan Tidak ada epilepsi, ya? nggak ada hubungan. Ya. Tapi tetap bermanfaat diet ada ketogenik. ada. Jadi cerebral palsy lain penyakit, epilepsi lain penyakit. Ya. Oke, itu dia. Biasa Nah, kita ya. juga pengen nanya ini dok ya. Nah, untuk penyakit epilepsi ini apakah ditanggung oleh BPJS Kesehatan dok? Oh ditanggung. Oke. Jadi obat-obatnya pun sebagian besar ditanggung BPJS. Oke, Jadi jangan takut ya, jangan sekarang udah bagus ya. Jadi obat-obatnya kalau sebagian besar udah ditanggung oleh BPJS. Jadi tergantung kita ke rumah sakitnya ya kan. Nah, mungkin Kalau nanti kalau di daerah izin dok, kalau di daerah apakah semua spesialis neurologi bisa mentata laksana epilepsi ini? oh bisa Mbak, Bisa Mbak. ya, seluruhnya ya dok Iya, ya. sesuai. Baik, itu tadi ya. Jadi jika ada keluarga yang menderita epilepsi, jangan sungkan untuk dibawa ke rumah sakit ya. Iya, datang Karena ke seluruh BPJS. penanganan dan tata laksana penyakit epilepsi ini ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Iya. Makanya pastikan BPJS Anda aktif gitu Iya, ya. jangan nunggak ya. Baik, pemirsa kita masih akan membahas terkait dengan penyakit epilepsi lagi. Jangan kemana-mana, kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noah. Baik, terima kasih masih bersama kami di Kopi Pagi. Pagi. Kopi pagi. Waduh. Masih bersama Dr. Indra Bakti, spesialis neurologi dengan tema mengenal epilepsi dengan lebih baik. Luar Oke. biasa ya. Jadi semua mitos dan juga fakta udah terpecahkan di sini Sudah ya, Dokter dibahas Hilna ya. tuntas ya. Oke, kita semakin paham. Jadi ini berasa kayak ini ya, kuliah umum Kuliah ini ya. umum ya, jadi jangan ragu-ragu lagi gitu ya. Ini benar nggak ya, benar nggak ya. Kalau masih ada yang ragu jangan lupa langsung telepon lagi di 0811 6100 368. Oke. Gimana nih, kayaknya ada yang mau bertanya ini ya. Ini barista kita yang mau Oh bertanya. iya, Bang Cakil ini kayaknya. Waduh, semangat kali. Halo Bang Cakil. Ya, gimana Bang? Halo Bang, Dok, mau Ya. nanya nih Dok. Heeh. Aku pernah dengar cerita Dok, Ya, dari dengar orang tua aku cerita. lah Dok. Aku dulu pernah step waktu kecil. Oh, step. Itu kan step tuh Dok, kejang-kejang juga tuh Dok. Iya. Kira-kira tuh epilepsi juga nggak Dok? Iya. Iya, Jadi iya. kalau kejang demam bukan epilepsi ya. Oke. Oh, gitu. Epilepsi dia. Kalau faktor pencetusnya karena demam, berarti Iya. bukan ya dok ya? Bukan, Oke. step ya. Tapi kalau nggak ada masalah tiba-tiba abang Iya. kejang, Ah, itu perlu itu dipertanyakan pertanyaan, gitu. iya. Harus Kalau bisa dia- Bang. Terus Dok, kalau step itu Dok, kata mamaku juga nih Dok, Iya. Oke. obatnya kopi Dok. Makanya saya buat kopi sekarang Dok. Oh, jadi itu backgroundnya iya, iya, ya. Jadi supaya nggak step-step lagi. Boleh, boleh, Oh, boleh. gitu. Jadi Itu Dok, gimana, Dok? epilepsi itu Dok ada Pengaruhnya gitu ya? pengaruhnya nggak ke kopi Dok? Maksudnya obatnya juga gitu. Sama nggak Pakai gitu kopi ya? Oh enggak, sama nggak? epilepsi tidak bisa diobati dengan kopi. Tidak bisa ya. Nggak bisa, Dok, ya. Iya. Gitu. Nah, jadi Oke, Dok. untuk penderita epilepsi tidak bisa hanya meminum kopi saja, Nggak tapi bisa harus diobatin minum kopi. obat. Iya, Oh, Bang, gitu ya. ya. Oke. Nah. Kecuali dia Tapi pencinta kopi. benar nggak sih dok, kalau misalkan yang kejang itu bisa diobati dengan kopi? Kejang bukan epilepsi ya dok ya? Step.
Kurang pengetahuan saya ya, saya nggak bisa ya. Tidak ada. Kalau dokter Hilna sendiri? Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan. Nggak ada hubungan. Atau ya. mungkin faktor resikonya itu dia lagi stres sehingga Ya, mungkin dia minum memang kopi. pencinta kopi sehingga ketika dia minum kopi stresnya berkurang Relax, gitu ya. relax Itu ya. mungkin. Nah, itu agak maksa sih dia penjelasannya sebenarnya ya. Itu ya Bang Cakil ya. Makasih dokter ya. Ya. Terima kasih Bang Cakil. Oke. Biasanya kan kalau terima kasih Bang Cakil langsung. Iya. Gimana sih? Ulangilah. Terima kasih Bang Cakil atas pertanyaannya. Cakil, terima kasih, Cakil, terima kasih, Cakil. Karena baru dia jadi kurang ini ya. Iya, cepat, itulah kurang Kak. gercep. Baik dokter. Ya, Nah tentunya kita masih akan ngebahas lagi ya dok ya. Ya. Nah kira-kira dok apa sih dok pesan kesehatan yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat? Yang pertama untuk menghindari terjadinya epilepsi jika kita punya riwayat keluarga yang epilepsi. Ya. Kemudian yang kedua mungkin apa yang harus dilakukan ketika ada faktor ataupun tanda serta gejala dari penyakit epilepsi. Silakan dokter. Ya, yang jelas kalau anggota keluarga kita tuh penderita epilepsi, ya kita jangan bawa ke dukun ya, bawa ke dokter. Mungkin dokter akan memberikan obat dan ikutilah nasihat dokternya dan obatnya tetap dimakan selama 3 tahun. Ya. Dan epilepsi itu bukan penyakit menular ya, jadi apapun dari benda yang keluar dari penderita epilepsi tidak akan ditularkan ya, tidak apa-apa ya. Ya. Kemudian Buat para penderitanya nih dok, ada pesannya nggak dok? ya penderita epilepsi jangan merasa minder ya, karena bisa diobati ya, dan dia bisa sembuh sempurna. Buat Ya. masyarakat mungkin dok yang berada di sekitar epilepsi dan mungkin akan terpapar dengan penderita epilepsi, mungkin pesannya dok. Ya, buat masyarakat ya, janganlah mengisolasi pasien penderita epilepsi ya. Jadi epilepsi juga kita anggap sebagai masyarakat biasa gitu. Oke, itu tadi. Nah, Harus dirangkul ya. benar. Nah, tentunya dokter kalau untuk dari segi olahraga ini dokter, nah, Ya. ada nggak sih khusus olahraga yang untuk Dianjurkan. penderita epilepsi gitu? Oh, olahraga khusus tidak ada. Cuma mungkin penderita epilepsi jangan dibikin olahraga di dalam air ya. Oke, itu Kita menghindari takut, olahraga mana di tahu dalam air ya, gitu dok. dia serangan di air kan. Kita nggak tahu dia bisa membahayakan dia kan. Atau olahraga yang berat misalnya olahraga bertinju, misalnya bukan yang berat ya jangan kita anjurkan ya, olahraga ringan aja gitu. Oke, olahraga ringan seperti lari Ya, gitu ya dok lari ya. ya, tidak membahayakan dia kan. Jangan Oke. terlalu diforsir ya. Iya, Kalau untuk gitu. pekerjaan dok, apa ini yang cocok buat para penderita? Ya, karena dia penderita epilepsi mungkin kita tidak anjurkan untuk pekerjaan berbahaya, misalnya teknik mesin bagian mesin itu tidak kita anjurkan ya. Yang dianjurkan apa dok? Ya anjurnya kerja kantor. Kerja kantor Kantor ya, ya, Dok, kerja ya. kantor ya. Oke, baik. Nah, dokter untuk menuju Hari Epilepsi Sedunia ini, dok. Nah, Ya. ada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, dok? Ya, Produksi Medan akan melaksanakan seminar awam, seminar untuk dokter. Ini talkshow ini. Talk show. Ya. Oke, itu kapan, dok? Mungkin pemirsa yang ada di rumah pengen ikut dan pengen menyaksikan begitu, dok, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pardosi. Rencana di pelaksanaannya di Binjai nggak salah. Di Binjai Pelaksanaannya di ya. Binjai pada tanggal berapa, Pada dok? awal Februari Maret. Awal Awal Maret, Maret ya, ya. Dok, ya. Nah, tentunya informasi lebih detailnya ada di akun Instagram media Di sosial, dok? Produksi, akun Pardosi Produksi. ya. Ya. Oke, nah, jadi Kalau nanti- untuk komunitasnya bisa di-share dok, ada komunitas epilepsi mungkin yang langsung dinaungi oleh Pardosi. Eh, untuk komunitasnya mungkin Produksi juga punya ya. Pardosi Iya, juga punya ya, iya, jadi iya. bisa Iya. dicek aja Iya. infonya, tinggal klik aja komunitas epilepsi Pardosi dan mungkin ada informasi yang sangat banyak dan sangat bermanfaat pastinya karena langsung dinaungi oleh dokter spesialis neurologi. Oke, nah sebelum closing mungkin dari Noe ada mau nanya lagi Noe? Tidak Budi, Tidak, terima kasih sudah banyak. cukup, Sudah cukup, ya. ya. Sudah terjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan dari WhatsApp grup keluarga Anda. Sudah Budi. Sudah disampaikan jawabannya tadi ke keluarganya? Sudah disampaikan. Sudah ya. Lagi nonton juga dokter. Oh lagi nonton. lagi nonton. Kita sapa juga Ya. dong ya kan keluarga Noe yang lagi menyaksikan. Ya. Bang Cakil cukup, gak ada lagi?
Ya, cukup ya, semua sudah Jawabannya. terjawab ya. Oke, Baik. luar biasa. Terima kasih kopinya. Oh, Wah, kopinya enak itu. banget ya, Dok. Dokter Terima nggak mau bilang terima kasih. Udah Iya. Cakil. Terima kasih kopinya. Baik, sekali lagi terima kasih buat seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan Kopi Pagi pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Hilna Khairunisa, mohon undur diri, sampai jumpa. Dadah.